jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudian akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, harganya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa evaluasi terhadap TNI Polri dilakukan sebagai upaya memperkuat instansi pertahanan dan keamanan negara. Evaluasi mencakup penguatan persatuan dan komitmen untuk mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan juga masyarakat. Rapat pimpinan yang diikuti oleh 650 peserta terdiri dari unsur TNI Polri serta menteri terkait digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden menilai selama 1 tahun terakhir TNI Polri banyak menjalankan tugas di luar fungsi pokoknya. Namun hal itu justru menjadi bukti peran TNI dan Polri sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat yang hadir langsung membantu masyarakat. Presiden berharap melalui evaluasi yang berkelanjutan, TNI dan Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme serta menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan tugasnya. Dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan untuk arahan-arahan yang diberikan Pak Presiden untuk TNI dan Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat itu. Pemirsa, puncak Hari Peringatan Pers Nasional 2026 digelar di Serang, Banten dengan dihadiri berbagai tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi tantangan dan peran jurnalis di tengah digitalisasi. Mengusung tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, dan Bangsa Kuat, puncak peringatan Hari Pers Nasional dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kebudayaan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Ketua Dewan Pers. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam pidatonya membahas pentingnya peran pers yang berorientasi pada manusia dan menjadi motor perubahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam agenda ini turut dilakukan penyerahan anugerah kepada insan pers berprestasi. Pemberian penghargaan anugerah jurnalistik Adi Negoro Putri Rosalina. Pemirsa, pada Konvensi Nasional Media Massa rangkaian Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pers tidak boleh kalah oleh algoritma digital dan kecerdasan artifisial. Publik
Beberapa tema dibahas dalam Konvensi Nasional Media Massa pada rangkaian Hari Pers Nasional 2026. Salah satunya soal perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Menkomdigi menekankan pemanfaatan AI dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama, serta tidak boleh menggantikan peran jurnalis manusia dan AI hanya digunakan sebagai alat bantu. Pemerintah bersama Dewan Pers merumuskan berbagai kebijakan, termasuk paduan etika penggunaan AI dalam karya jurnalistik. Pers tidak boleh mengorbankan akurasi, verifikasi, dan etika demi kecepatan atau tuntutan algoritma platform digital. Salam komando, 2, 3. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Akibat curah hujan tinggi, akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya puluhan sepeda motor yang nekat melintas mogok. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di akses jalan masuk Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mogok akibat terendam banjir. Banjir yang menggenangi akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru ini akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Akses jalan menuju kawasan pelabuhan ini menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Penertiban lapak di Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Pelaku yang menyerang wali kota dan Kapolres juga sempat mengancam petugas dengan senjata tajam. Apa ini? Wah, ini apa? Seorang pedagang es kelapa di Bekasi, Jawa Barat mengamuk tak terima saat kiosnya ditertibkan. Situasi semakin memanas saat pedagang menodongkan senjata tajam ke petugas, wali kota, Kapolres hingga Dandim. Awas Pak Wali. Pedagang ini mengklaim kiosnya berada di tanah miliknya. Menurut warga, peristiwa penyerangan oleh pedagang terjadi saat wali kota menggelar bersih-bersih reklame dan penertiban pedagang bersama Kapolres dan Dandim. Sampai jam 10-an dah, jam 10. Itu penertiban apa sih Bang sebenarnya? Penertiban baleho doang sih. Oh, baliho ya. Plang kayak plang nih. Oh, yang ngerusak ini ya Yang pemandangan dah kurang enak dipandang. Kalau Pak Wali agak jauh. Yang anggota-anggota aja. Nyerang golok gitu. Sajamnya apa sih, golok atau apa? Golok. Kan dibawa sekarang golok sama itu. Pasca kejadian, lapak pedagang es kelapa yang sebelumnya berada di dekat jalan raya kini mulai digeser menjorok ke dalam. Sementara terduga pelaku dilaporkan sudah diamankan petugas berikut barang bukti sebilah golok. Sementara itu hingga kini pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota belum bersedia memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan pamer senjata tajam. Karena aksi meresahkan, warga dan juga polisi meringkus pelaku. Utara anti kandar. Seolah panglima tempur, aksi pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan buat geger usai viral memamerkan senjata tajam pada busur di pinggangnya. Muhammad Aril, 19 tahun yang bekerja sebagai buruh serabutan ini berakhir ditangkap Jatanras Polrestabes Makassar. Ia tak mampu mengelak usai 6 anak panah busur, 1 gunting hingga pisau berhasil diamankan polisi sebagai barang bukti kepemilikan senjata tajam yang disalahgunakan untuk memprovokasi satu kelompok. Pelaku mengaku melakukan hal tersebut karena iseng untuk menghiburkannya di grup aplikasi pesan. Namun apes, video tersebut disebar di media sosial oleh rekannya. Hasil interogasi daripada yang bersangkutan bahwa ini iseng-iseng saja sebenarnya. Jadi tidak ada sebenarnya maksud daripada
yang bersangkutan untuk memviralkan, tetapi oleh si temannya tadi ini ternyata memposting video tersebut ke media sosial. Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa busur tersebut diperoleh dari lokasi di sekitar Metro Tanjung Bunga. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara 7 tahun terkait kepemilikan senjata tajam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, A-News melaporkan.